Yang menarik adalah soal selanjutnya. Masih sama dari kuis yang sama, dari kelas yang sama. Di sini dikatakan terdapat dua sumber. Soal nomor 2, terdapat dua sumber identik. Berarti dikatakan identik, maksudnya adalah dia bentuknya sama, amplitudenya sama, kemudian frekuensinya sama. Nah, tapi disusun seperti ini. Ini sumber pertama, ini sumber kedua, dan terpisah sejauh 3 meter. Nah, di satu titik, dikatakan titik X, yang jaraknya adalah 4 meter dari yang pertama, dikatakan bahwa, atau bisa dikatakan, sumber pertama dan sumber kedua akan terjadi intervensi di titik X. Pertanyaannya adalah, berapa sih lambda, berapa panjang gelombang yang diperlukan atau yang dikeluarkan oleh sumber agar di X paling keras terdengar paling keras. Nah, sebenarnya ini adalah konsep intervensi. Jadi kalau untuk dua sumber, dalam intervensi maksimum dan minimum. Nah, untuk maksimum sendiri, syaratnya adalah yang pertama, beda fasa itu harus kelipatan antara 0, 2pi, 4pi, dan seterusnya. Sedangkan beda jaraknya adalah sebesar lambda, ini 0 juga ya, 0, lambda, 2 lambda, dan seterusnya. Sedangkan kalau untuk yang intervensi minimum, itu adalah syaratnya adalah harus kelipatan dari pi, 3pi, 5pi, dan seterusnya. Sedangkan beda jaraknya harus sekitar setengah lambda, 3/2 lambda, 5/2 lambda, dan seterusnya. Dari sini sudah terlihat sebenarnya, agar terjadi intervensi maksimum atau dikatakan paling keras, berarti kan dia lambda harus sama dengan delta X-nya. Nah, delta X-nya berapa? Kalau kita lihat dari sini aja, berarti yang ini 4 meter, jaraknya dari sini adalah 5 meter. Berarti misalkan untuk sumber pertama, dia membutuhkan jarak tempuh 4 meter, yang kedua butuh 5 meter. Berarti delta X-nya adalah 1 meter. Berarti lambdanya harus sekitar 1 meter agar si pendengar di X mendengar secara paling keras. Itu sebenarnya. Selanjutnya, ada bahasan tentang namanya elastisitas dan osilasi, dan juga kesetimbangan. Nah, di sini sebenarnya agak kebalik ya. Tadi seharusnya osilasi dulu atau elastisitas dulu, baru ke gelombang mekanik. Nah, untuk kesetimbangan, saya ambil contoh soal dari salah satu kuis dosen, yaitu Pak Basar, KH Basar. Nah, di tahun 2018. Ini soalnya menarik ya. Ini tentang kesetimbangan. Nah, sebelum masuk ke soal, sebenarnya kesetimbangan itu adalah, gampangnya, dia adalah saat sigma F sama dengan 0 dan sigma torsi sama dengan 0. Ingat, ini adalah syaratnya dan, bukan atau, bukan yang lain, dan. Jadi kedua syarat ini harus terpenuhi agar dikatakan setimbang. Contoh soalnya seperti ini. Jadi aku punya dinding, dan dindingnya ini salah satunya licin, salah satunya kasar.
dari soal kesetimbangan. Di sini kita punya dinding yang pertama dan dinding yang kedua. Nah, dinding yang kedua dia kasar. Yang ini licin. Nah, di tengah-tengahnya terdapat suatu batang yang tersangkut. Sekian misalkan. Dengan panjang L. Yang dimana L ini nantinya adalah kita cari berapa L-nya. L yang memungkinkan agar sistem ini terjadi. Dari soal dikatakan bahwa jaraknya ini adalah 2 meter. Bukan L-nya ya, jarak antar dindingnya 2 meter. Bukan panjang batangnya. Kemudian yang dinding kedua memiliki konstanta geseknya sebesar atau mu statisnya di sini adalah 0,8. Nah, pertanyaannya adalah berapa panjang L yang mungkin agar sistem terjadi. Sebenarnya gitu aja. Nah, kita tinjau aja keduanya ini, kedua bagian ini. Sigma L sama dengan 0 dan sigma torsi sama dengan 0. Yang pertama, tinjau gaya dulu. Karena gaya ini ada dua sisi, X dan Y, ya tinjau X dan Y. Kita gambarkan batangnya. Di batang ini terdapat beberapa gaya yang bekerja. Yang pertama adalah si berat itu sendiri, berat batang atau gaya gravitasi dari batangnya. Kemudian ada gaya normal dari dinding pertama, ada gaya normal dari dinding kedua. Kemudian ada apa lagi? Ada gaya gesek dari dinding yang kedua. Nah, dari sini aja kita bisa lihat ordanya, resultan gayanya sama dengan 0. Kita tuliskan aja. Kita tuliskan sigma fx di x sama dengan 0, di mana bagian x ada apa aja? Ada n1 dan n2. Berarti n1 dikurangi n2 sama dengan 0, atau n1 sama dengan n2. Kita simpan. Yang y, sigma fy sama dengan 0 juga. Ada apa aja di y? Ada gaya gravitasi dikurangi dengan f gesek sama dengan 0, atau dikatakan massa kali gravitasinya sama dengan gaya gesek adalah gaya normal, di sini adalah bekerja n2 dikali dengan mu statisnya. Kita simpan juga. Nah, selanjutnya kita tinjau bagian torsinya. Nah, untuk torsi berarti torsinya di sini sigma torsi sama dengan 0. Kita buat dia suatu titik tumpu. Kita angkat titik tumpu di sini. Titik tumpu. Nah, sehingga ada beberapa gaya yang memungkinkan dia bertorsi. Kalau kita lihat, anggaplah di sini kita punya sudut sebesar theta. Nah, berarti kita bisa pecah. Di sini ada Fg sebesar Fg cos theta, dan ada F gesek. F gesek sebesar apa? F geseknya jadinya, kalau di sini dia ke atas, dan
sorry, kita buat titik tumpunya tidak di sini, titik tumpunya di bagian N2, karena yang punya gaya gesek adalah N2. Nah, sama seperti tadi, ini theta, ini FB cos theta, dan N1 ini adalah dia menjadikan dia sebagai N1 sin theta. Nah, tapi sigma torsinya karena sama dengan 0, ada saja F gesek akan di tengah batang, berarti dia ada, bukan F gesek, F gravitasi, Fg cos theta dikalikan dengan setengah L nya, ditambah dengan dikurangi dengan N1 dikalikan L sama dengan 0. Kenapa kok dikurangi? Karena beda arah. Yang pertama, yang gravitasi dia berlawanan jarum jam, yang N1 dia searah jarum jam. Selanjutnya, ini N1 sin theta kali L sama dengan 0. Nah, dengan Mg nya sama dengan Mg cos theta kali setengah L min N1. Nah, di sini dapat dilihat bahwa N1 sama dengan N2, di mana N2 bisa dilihat dari sini. N2 sama dengan Mg per mu. Jadinya N1 sama dengan ini juga, Mg per mu. Mg per mu sin theta kali L sama dengan 0. Yang sama tinggal dicoret agar tidak numpuk ya. L nya coret, M nya coret, G nya coret. Nah, menyisakan ini cos theta per 2 dikurangi sin theta per mu sama dengan 0, atau bisa dituliskan cos theta per 2 sama dengan sin theta per mu, atau sin theta per cos theta sama dengan sin theta sama dengan mu per 2. Dengan sin theta per cos theta adalah tan theta. Nah, kalau kita tahu sistem segitiganya ini theta, dan kita buat sistem segitiga biasa, nanti kita bisa katakan seperti ini. Ini sejauh L, ini sejauh 2 meter, ini theta. Berarti bagian ini adalah akar dari A kuadrat min 4. A kuadrat min 4. Sehingga tan theta adalah tan depan per samping. Biasa aja, depan per samping. Jadi A kuadrat per 4 min 2, per 2 sama dengan mu per 2. Akar A kuadrat per 4 sama dengan, kita coret ya duanya ya, sama dengan mu. Akar dari mu nya adalah 0,8, dikuadratin jadinya 0,64 ya, ditambah 4 sama dengan akar dari 4,64 meter. Ini adalah panjang batang yang mungkin. Gitu. Itu soal tentang kesetimbangan. Contoh kesetimbangan. Nah, selanjutnya ada contoh soal lain yang juga menyatakan kesetimbangan, tapi mungkin lebih mudah ya. Soal yang kedua, saya ambil dari kuisnya Pak Ferry. Nah, contoh yang kedua ini, kita punya suatu sistem batang. Nah,
terdapat suatu batang yang diikat pada P dan pada ujungnya dihubungkan dengan suatu pegas. Pada titik yang setimbang ini, kita bisa lihat bahwa si batang akan memiliki gaya gravitasi dan si pegas akan memiliki gaya pegas ya, gaya pegas. Nah, dikatakan bahwa massa batangnya adalah 5 kg. 5 kg dan pegas memiliki konstanta pegas sama dengan 1000 Newton per meter. Nah, karena dia batang, dia memiliki inersia sebesar 1/3 ml². Meskipun ini sebenarnya nantinya hanya untuk pengecoh karena tidak digunakan. Panjang pegas saat sistem setimbangnya adalah 15 cm. Ditanya, apa yang ditanyakan? Yang ditanyakan adalah panjang pegas aslinya. Dikatakan asli gimana? Asli di sini adalah saat pegas tidak ada pengaruh dari batangnya. Jadi akan lebih panjang, harusnya lebih panjang ya. Karena sebenarnya di sini dia pegas terdorong ke bawah, jadi dia menyempit panjangnya. Nah, ini sistemnya tinggal sama seperti sebelumnya, kesetimbangan. Tinggal kita tinjau. Untuk sigma fx-nya, sigma f d, karena di S tidak ada gaya, sigma f ini adalah ada dua, ada gaya gravitasi dikurangi gaya pegas yang sama dengan 0. Gaya gravitasinya ya tinggal massa kali gravitasi, gaya pegasnya K delta X sama dengan 0. Tinggal kita dapat K delta X sama dengan md. Sehingga delta X nya adalah m/k kalikan gravitasinya. Dari sini aja kita sudah dapat m nya diketahui, si k nya diketahui, dan g nya diketahui, yaitu g kita anggap aja 10 per second kuadrat. Itu. Nah, kalau kita coba masukkan, hasilnya adalah delta X sama dengan 5 per 1000 dikali bentar. Sorry. Di sini ada yang kurang ya. Nah, ada satu lagi gaya. Ada gaya dari si titik P. Anggaplah gaya titik P lah, ini pegas. Titik P. Nah, ini gaya pegas. Karena juga menumpang dia sama dengan 0. Tapi ketika kita tidak tahu gaya pegasnya berapa, kita coba cek yang torsi. Sigma torsi sama dengan 0. Nah, torsinya ada apa aja? Nah, di sini torsinya kita tidak perlu meninjau P karena titik P adalah titik tumpunya, titik rotasinya. Sehingga kita bisa dapatkan ada faktor apa aja? Ada faktor gaya gravitasi dikalikan setengah panjangnya dikurangi dengan gaya pegas dikalikan dengan sepanjang L sama dengan 0. L-nya bisa kita coret, kan pasti hilang, tinggal kita masukkan, berarti dia massa kali gravitasi dikali per 2 sama dengan gaya pegasnya K kali
delta X. Jadi dapatnya delta X sama dengan massa kali gravitasi per 2K sama dengan, ya tinggal masukkan 5 kali 10 per 2 kali 1000 sama dengan 100, 2,5, 0,025 meter. Nah, tapi perlu perhatikan adalah ini baru delta X nya, bukan panjang pegas aslinya. Nah, berapa panjang pegas aslinya? Panjang asli pegas tinggal kita tambahkan, berarti L pegas sama dengan 15 cm ditambah dengan 0,025 meter, atau dikatakan dia sekitar, ya tadi 2,5 cm, 17,5 cm. Ini panjang aslinya sih pegas.